Sini surga, bebujur Tuhan, kam arah kuasa kesahan dosa badia, ngurah ku tengah-tengah kami, lako masuk-masuk kami, berikan kesempatan ban kami guna muji kam, rikut peras bagikan sada bagian bas katandu, janari tole pengumputisa, ketika kami ngumputi katandu sebadia, kami mohon segala kami berikan pengudusan terhadap kami, segala kami layakkan metunggung guna ngerana bagai bagikan sada bagian bas katandu. Lalu bagai Bapa sini surga banci jumpa kami rasura-surandu guna irenungkan kami bas masa pandemi sebagai darupana. Melala bujur Bapa sini surga bas Yesus Kristus reh kami toto bandu. Amin. Kekelangan Tuhan sejadi palas khotbah ibas Pak Senda hendai buat ibas Mazmur 20 siwah ayat sada 10 sada. Lalu tema pujilah kemuliaan ras kuasa di bata. Mazmur Daud. Pujilah Tuhan, oh sinasa ngeluh i surga, pujilah kemuliaan ras kuasana. Pujilah gelar Tuhan semulia, jimpuh iadap-adapan nasibadia, tupung icidah kena bana. Sora Tuhan erlenggur ibabo lawit, sorana ergruh-guh idatas lau. Sora Tuhan dem gegeh, sora Tuhan dem kuasa. Sora Tuhan menggelkan batang-batang kayu amin napai batang cemara Libanon. Dalam Libanon lompat-lompat ibahan deskan anak lembu. Dalam Hermon mengkat-engkat deskan anak banteng. Sora Tuhan erlenggur rebahan kilap erdepar. Sora Tuhan rebahan tanah mesawang mugur-ugur. Gurun kades ibahan nam mundu-undu. Sora Tuhan gur-gur batang kayu ikarangan rebahanca bulung-bulung nartaran ibas rumah di bata bangsa nar surak pemuliakan di bata. Tuhan berkuasa ibabaw banjir semblin yang merentah rasa lalap rasa lalap. Tuhanlah si mereka man bangsana mereka damai arah pasuna. Temanta pujilah kemuliaan ras kuasa di bata. Enda merupakan pendilo pemazmur nandangi kerina malaikat sini surga. Ras sebagai pekrina kalak sirkeni tegan mandi bata. Segala muji Tuhan sab ia mekap raja si dahsyat di tengah badai. Sing kuasai samudra raya. Ras ia meraja si ngelindungi umatna, ras sebagai memberikan pasu-pasu di balik badai si sedang melanda ibas pasase. Endama ayat 1 ayat 2 pendilo pengajuk Mazmur segala tetap memuji Tuhan. Amin gia di tengah badai si dahsyat yang sedang dialami oleh pemazmur bagi pemasyarakat para pendengar bas pasase. Pernah ia alami kala kendang. Tapi ngui lampoina. Jenari si pempatkan rasi pesiwah A sekube pesiwah B. Tapi ije merupakan pokok-pokok tapi dasar pujian. Si isina maka kedahsyatan Allah di tengah badai yang sedang menimpa. Jenari bas ayat siwah C terus ke-10 bagai ke-10 sada. Ijem klimaksna, pujian enda erkete-ketekan ia adalah raja. Janah ia mampu mengubah badai menjadi berkat man umatna. Maka enda merupakan ajukan man grina kalak sirkini teka rikut pers malaikat di surga gelah muji Tuhan. Dalam arti kata harfiah nagendwari segala kita tetap beribadah di tengah-tengah badai yang sedang melanda kehidupan manusia. Kekelangan Tuhan. Enda Mazmur enda si 20 siwah enda rikutkan penelitian maka ibas daerah Ugarit tapi Syria 1500 tahun sope Masehi. Lid bentuk nasi isi nape menam seri ras Mazmur 20 siwah enda. Saja maknana berbeda. Berbedana emakam. Adikala Syria tapi kala Ugarit enda ia pemuja Baal janah sini biarina emakam
Samudra raya rikut beras badai. Saya jangan cari mitologi kala Syria, Baal Nai, dewa Baal Nai bas peperangan melawan dewa laut, sini gelarina Yam, dewa Yam, bas peperangan Nai dewa Yam enda bansi taklukkan oleh dewa Baal. Sehingga ketakutan kala Syria terhadap laut tapi samudra raya enda enggo lanelin, tapi sini biarina hanya badai saja ngensa. Nah ketika datang tapi badai sedang melanda, maka ikutkan cara berpikir kala Syria bahwa badai adalah merupakan personifikasi daripada Baal yang sedang marah, yang sedang murka terhadap kala Syria, terhadap manusia bagaimana terhadap alam. Jana suara Allah, suara Baal adalah identik dengan petir tapi lenggur. Aremi yang ngerana menunjukkan murkana mankala Syria. Maka ketika badai naireh, kala Syria penuh dengan rasa takut dan hormat, merasa bersalah. Ketika ia hanya mampu memahami tanda-tanda alam yang sedang terjadi enda merupakan tindakan Baal, sekaligus merupakan bahasa Baal untuk menghukum kala Syria. Enda makna bentuk yang sama 1500 tahun sampai Masehi ditemukan pas pasase. Tapi makna dari Mazmur enda sangat berbeda sekali. Makna ibas Mazmur enda bagi poin si pokok-pokok pujian dai emakap bahwa badai itu bukan personifikasi dari Allah, tapi menurut pengakuan iman pemazmur enda bahwa Allah itu adalah dahsyat di dalam badai. Dia mampu juga mengubah badai menjadi berkat. Badai pasti berlalu dan tinggallah berkat bagi orang yang percaya. Maka pujilah ia adalah raja di atas segala raja, raja dari segala alam semesta. Maka ipahamina enda dalam bentuk sada puisi, bahasa puitis. Ini bagaikan arak-arakan tapi parade alam semesta yang menunjukkan kekuatan Allah. Jadi angin berhembus dari laut barat menuju ke utara melewati gunung Hermon bagai Lebanon, terus ia membelok ke daerah timur, daerah Syria, gurun pasir Simesawang, sehingga arak-arakan daripada kaigelarna kekuatan alam dai enda diperhitungkan sebagai kesaksian akan kedahsyatan daripada Allah. Itu adalah parade, itulah pemahaman kala Yahudi, pemazmur ibas pasase. Maka melalui parade kekuatan alam enda, ia ingin menunjukkan bagaimana dahsyatnya Allah terhadap segala sesuatu. Sehingga mengingatkan umat untuk tetap konsisten memuji ia. Bagi situasi khotbah si Januari, segala kita tetap konsisten memuji Allah di dalam tahun yang baru, tahun 2021, sekalipun badai belum berlalu, kira-kira bagaimana. Dengan cara pemahaman pemazmur kena sedang, sehingga ketika badai diungkapkan secara puitis, gunung Hermon menari-nari, lembu melompat-lompat, gunung Hermon daipe menari-nari, tapi melompat-lompat dalam bahasa Indonesia itu kan ungkapan puitis yang mengungkapkan bagaimana hebatnya kekuatan alam di bawah kuasa Allah. Maka bagi orang yang percaya, ibas pasase, badai itu hanyalah merupakan mengingatkan akan kebesaran Allah dan bukan mengingatkan akan kemurkaan Allah. Itulah yang dimaknai oleh pemazmur. Sehingga ketika badai daerah sini ajakna justru pujilah Tuhan. Kegelengan Tuhan ibas Yesus Kristus. Bagi Israel pes tuhuna adi petir adalah merupakan sada kaigelarna pelopor. Jadi ia sebelum firman Tuhan datang, maka terlebih dahulu reh petir. Reh api, enda banci sinen uga peristiwa Gunung Sinai. Begitu Allah datang, ada api,
Dan di balik api ada Allah yang mau berbicara pada Musa. Ras sebagai kape, badai, awan tebal, petir, yang mendahului ketika Allah ingin berbicara kepada Job entah Ayub. Tapi bukan berarti bahwa petir itu adalah bahasa Allah. Tapi petir itu hanya merupakan pendahuluan sebelum Allah muncul. Untuk menunjukkan bahwa Allah itu sangat tidak identik, tidak sama dengan manusia. Ia sangat luar biasa. Kita hanya mampu mengenal Dia jika Dia mau memperkenalkan diri kepada kita. Ini pemahaman kalau Yahudi. Jadi tidak sama dengan pemahaman kalau Syriandai. Ras sebagai KP, baik badai, rasa depan dan kerina itu tidak dianggap merupakan personifikasi Allah bagi si kuatakan arah lebendai. Nah, kemudian bagaimana kita memahami Mazmur Enda ibas Pak Sasi Genduari. Jadi ibas Pak Sasi badai panci terjemahkan adi mulai ya bas laut barat nari suhku daerah utara bagai peku timur mengelilingi dunia bas zaman C. Maka pandemi bas zaman sekundari, badai bas zaman sekundari pere Wuhan nari jenari terus ku penjuru dunia menyeluruh, secara menyeluruh. Keadaannya sangat luar biasa sekali yang mampu mengubah dan menggetarkan kerina jelma, termasuk para penguasa orang kaya dan lain sebagainya. Tak ada satupun yang tidak gentar terhadap keadaan Enda, pandemi yang terjadi. Itu adalah badai. Banci identikkan barangkali, andai kata banci diperkenankan untuk mengidentikan. Jenari bagaimana orang Israel menghadapi badai dai, katakan bahwa bagai badai dai rehku daerah timur bergulung-gulung gurun pasir sehingga pansi setiap kala si lewat ije tenggelam dimakan oleh gulungan gurun pasir yang begitu menggulung seperti gunung. Tapi ikutkan pengalaman badai sinalami oleh orang yang percaya, dia mengatakan bahwa Allah itu adalah gunung batu keselamatan tempat perlindunganku. Sekalipun badai pasir menggulung-gulung bagaikan gelombang laut, tapi aku tetap terlindung di bawah gunung batu yang adalah Allah kekuatan dan perlindunganku. Lagi bagaimana kala Israel. Jadi lihat sada optimisan di Basia bahwa di tengah badai ada kekuatan yang diberikan Tuhan untuk mampu bertahan dari keganasan gurun pasir yang menggelombang yang hendak menghabisi segalanya ada di sana. Oke, di bagai baiklah badai sekundari, badai Simarenda pe banci atas si alusada kini teken si luar biasa baskala Yahudi. Bagai kape badai sekundari banci KI selesaikan melalui vaksin yang bakal diberikan man seluruh penduduk dunia. Tapi kepaikan kegelangan Tuhan, labo hanya badai si menggentarkan jelma. Ada banyak di antara orang banyak si genduari enda Kang Daiba labo bagai kali biarna terhadap situasi pandemi sekundari. Tapi sini biari manusia yang maka badai kematian. Enda terbukti kegelangan Tuhan waktu badai terjadi pas masa pemazmur Enda, entera mengekala si mati bas pasase. Pandemi sekundari pe entera mengekala si mati dalam arti kata 2% dari orang yang terkena COVID-19 meninggal dunia dan sisanya sembuh dan menantikan kesembuhan. Sekali nari kegelangan Tuhan. Adi badai sebagai rupanya ternyata bahwa ya sebentar lagi akan berlalu. Amin dia ia tetap lid. Laubahna bagi badai bas pemazmur Enda, dia tidak akan pernah berhenti. Lalap lid, tapi bagaimana kita menyikapi pisah. Yang paling celaka kegelangan Tuhan maka badai kematian. Enda merupakan ketakutan kerina jelma. Senin kegelangan Tuhan uga kala Israel menghadapi badai kematian. Ketika tulah 10 rehku Mesir, maka dengan kepercayaan bahwa Allah menebus melalui darah anak domba ibas pasase, kepercayaan sebagai darupana rebahanca yang mampu menghadapi situasi berita kematian yang membunuh semua anak sulung yang ada di Mesir. Tapi situasi sebagai rupana pandemi yang sangat menakutkan manusia, umat Israel tetap berserah menyerah hanya ke dalam Tuhan. Dan dia percaya bahwa di dalam Tuhan ada keselamatan dan ada kehidupan. Dan bagaimana ibas zaman perjanjian baru,
Orang percaya menghadapi badai yang terjadi ketika Danau Galilea mengalami badai bersama dengan Yesus. Yesus menghadik badai sehingga badai banci berhenti dan tenang. Ternyata enggak terlalu menyeramkan badai dalam bentuk alami. Tapi badai kematian yang sangat ditakutkan oleh semua orang. Tapi bagaimana Yesus menghadapi badai kematian? Dia menjadi korban badai kematian. Jenari dikuburkan, dibangkitkan dan naik ke surga. Sehingga banci katakan kekelengan Tuhan, ketika badai terjadi pas tengah-tengah kegeluhan kalak serkini teken. Sada dua tentu lit si mate. Tapi bas kematian sebagian darupana, badai kematian juga harus dipahami. Ikutkan pemahaman kalak Kristen, bagaimana kalak Yahudi. Adi kalak Yahudi bas Mazmur 23. Sekalipun aku ada dalam lembah kekelaman, tongkat dan gadamu adalah kekuatan bagiku. Nina pemazmur. Sebagai pekala Kristen bahasa sekundari, kematian bukanlah akhir segala-galanya. Tapi kematian adalah awal kehidupan. Dan itu sudah dicontohkan, diteladankan oleh Yesus, Sang Juru Selamat, yang memberikan janji bahwa setiap orang yang percaya kepadanya akan mendapatkan kehidupan abadi seperti Allah. Nah, MC tuhuna penangkal, MC rebanca maka kalak sirkini teken, mampu ia menghadapi badai kehidupan eda. Mampu yang menghadapi badai yang sangat menakutkan seperti badai kematian pun. Sebab itahna Yesus Juru Selamat itu sudah mengalahkan badai kematian. Nah, bagian dalam kekelengan Tuhan andai kata si gua gelarna, si kaitkan Mazmur eda kubas zaman sekundari. Yang terakhir kekelengan Tuhan, ndai katakan bahwa ibas ayat 10 ras ayat 10 sada 9c, 10 ras 10 sada, Allah itu Raja, berlindung umat manusia, terlebih-lebih kala si tunduk manbana, janah ia berjanji di balik badai akan ada berkat yang melimpah. Degi enda situna faktana memang demikian. Sebab badai itu diiringi dengan hujan yang deras. Maka ketika hujan deras, tanah gurun pasir dibasahi. Maka gerina sinduan-sinduan singgo kerah kembali bersemi, kembali subur, berbuah dan hijau. Itu adalah sebuah berkat di balik badai yang menakutkan bas Pak Sase. Nah, bukankah itu juga merupakan pengharapan manusia tahun 2020 sada di bawah badai COVID-19, ada pengharapan, ada berkat yang disiapkan oleh Tuhan. Pemulihan ekonomi dalam perjuangan tahun eda. Cara kehidupan yang tercipta dari pengalaman badai COVID-19. Menturut penyerahan diri total ku di bata. Berdasarkan ketakutan dan kegaguman. Iwariskan banbanta bas Pak Sena. Sehingga tak ada jalan untuk menyombongkan diri. Mengandalkan kekuatan bahwa kita mampu melindungi kehidupan tak. Tapi badai yang terjadi pada saat ini labo memaksa, tapi ya kira-kira menyadarkan kita untuk berserah total ku di bata. Sebab hanya Dia yang mampu menyelesaikan badai, sekaligus menggantikan badai menjadi berkat bagi manusia. Badai pasti berlalu. Di balik badai ada berkat yang disiapkan Tuhan bagi manusia yang sedang dilanda oleh badai COVID-19 ibas Pak Sena. Lagi pengharapan kegelangan Tuhan. Amin gia kita berada di tengah tapi penghujung badai, tapi kita tetap memuji Tuhan bahwa Dia adalah Raja, kekuatan pertolongan kita yang mampu memberi kekuatan manbanta kerina, ras juga yang berjanji akan memberikan berkat ketika badai berlalu dalam kehidupan tahun eda. Maka kulihi tema pujilah, Nina, pujilah kemuliaan ras kuasa di bata. Amin. Toto kita. Bapa sini surga, situasi pemazmur sedang dialami oleh umat manusia pada saat ini. Bapa sini surga, bagi kini tekan Israel, menandangi kamu sebagai Raja, pencipta segala sesuatu. Allah yang dahsyat di tengah badai,
Bahan Tuhan gelah kini tekan pemazmur adalah bahagian dari kini tekan kami kerina warga GBKP Eda. Warga dunia sir kini tekan manbandu. Segelah di tengah badai yang dahsyat, kami tahu bahwa Tuhan beserta dengan kami. Lalu bagai Bapa sini surga, kami tidak bertanya tentang di mana Tuhan, tapi kami tetap percaya Engkau adalah Raja di balik semuanya. Yang senantiasa menunjukkan kekuatan-Mu melalui tanda-tanda alam yang menyadarkan kami untuk berserah menyerah hanya ke dalam tangan-Mu. Engkau adalah gunung batu keselamatan tempat perlindungan kami. Hanya padamulah kami berserah ketika kami ada di tengah badai yang menakutkan pada akhir badai ini. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.